Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan saya Erik Hartawan, saya pendiri dari Mutapos. Nah, kali ini saya akan membahas sesuatu yang ringan dan menarik ya. Eh, apa perbedaan bisnis startup dengan warung pecel? Gitu. Kenapa saya membahas ini? Gini, eh, saya kalau ngumpul di mana gitu ya, telinga-telinga saya itu denger, oh ya aku lagi bikin startupku lagi masih startup nih, pokok ada istilah startup gitu. Ketika saya telusuri bisnisnya ternyata bukan bisnis startup tapi dia warung pecel. Nah, saya jadi kayaknya ada pergeseran nih. Nah, mungkin video ini bisa sedikit ngasih pencerahan ya. Eh, Kata startup kalau dicari di Google Translate itu artinya adalah memulai. Nah, mungkin si orang-orang di luar sana itu maksudnya adalah, saya baru buka warung pecel nih dan baru mulai nih. Tapi dia ngomongnya, eh, saya baru buka startup nih, warung pecel. Jadi agak kegeser kan. Padahal bisnis startup bukan seperti itu. Nah, makanya saya coba deh bikin videonya deh. Saya bikin video ini ya. Nah, oke, saya sudah bikinkan slide-nya, teman-teman. Jadi kita langsung ke slide-nya aja ya. Oke, ini teman-teman slide-nya. Yuk kita bahas ya, perbedaan bisnis startup dengan warung pecel. Nah, di sini saya ngambil fotonya Tokopedia ya sebagai contoh, sama ini warung pecel. Oke, perbedaan pertama yaitu di core bisnisnya. Nah, kalau bisnis startup, teknologi sebagai nyawanya. Jadi core bisnisnya adalah ya teknologi itu. Nah, gitu. Nah, kalau warung pecel beda. Core bisnisnya bukan teknologinya, tapi ya nasi pecelnya. Paham ya? Nah, ini nih saya kasih tahu saya kasih tahu esensinya ya dari topik ini, perbedaan pertama ini, dan ini paling signifikan. Jadi, kalau bisnis startup biasanya itu ada ininya, biasanya ya, pasti pakai teknologi, pasti ada. Kalau nggak ada websitenya dia pakai mobile. Kalau nggak ada mobile dia pasti ada websitenya. Nah, kalau teknologi ini diambil, dicabut, dibuang, ditutup gitu, maka bisnis startup nggak bisa jalan, bahkan mati, tutup. Kenapa? Ya memang bisnis startup adalah ya core bisnisnya ya teknologi. Tokopedia kalau nggak ada ininya sama ininya ya mati, karena Tokopedia ya memang fokus di teknologi. Nah, berbeda dengan nasi pecel. Kalau nasi pecel, warung pecel, core bisnisnya ya nasi pecel. Nah, bukan teknologinya, bukan, tapi nasi pecelnya, jadi udah jelas. Nah, itu ada Mas Erik, warung nasi pecel pakai aplikasi kasir Mutapos misalnya. Nah, tapi kan aplikasi kasirnya ini hanya sebagai penunjang. Seandainya aplikasi kasirnya ini diambil, dicopot, dibuang, di-delete gitu ya, apakah warung pecel ini tetap bisa jalan bisnisnya? Jawabannya tetap, karena core bisnisnya adalah nasi pecel. Berbeda dengan ini, startup. Kayak gitu. Oh, di sebelah rumah saya ada warung nasi pecel yang punya website, Mas Erik. Misalnya ini saya nggak punya gambar nasi pecel ya, adanya dimsum, jadi saya upload websitenya dimsum. Nah, itu gimana Mas Erik? Warung nasi pecel tapi punya website. Apakah dia disebut startup? Tidak. Disebut apa Mas Erik? Ya disebut bisnis online. Nah, jadi dia bergerak dari bisnis konvensional yang offline bergerak ke internet agar bisa dapat market di internet. Jadi online, di bisnis online. Nah, paham ya? Beda kan? Kayak gitu. Jadi core bisnisnya beda. Nah, jadi kesimpulannya adalah bisnis startup
Kalau teknologinya diambil, di-delete, dibuang, maka bisnis tersebut tidak akan bisa jalan, mati. Nah, salah satunya Tokopedia ini. Nah, kalau bisnis warung pecel, kalaupun teknologinya diambil, aplikasi kasirnya diambil, websitenya diambil, bisa jalan nggak? Bisa. Nah, itu ya teman-teman bedanya. Nah, kenapa saya membahas ini? Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa sekitar saya lah ngomong, oh startup saya bilang, mereka bilang gitu. Setelah saya cek, ternyata bisnisnya warung pecel, bisnisnya jualan spare part handphone misalnya. Ya itu menurut saya salah. Mereka bukan bisnis startup, tapi ya bisnis online, atau bahkan juga bisa ya warung nasi pecel biasa tapi nggak pakai website, jadi benar-benar pure offline. Gitu ya teman-teman ya, jangan sampai salah. Yang namanya bisnis startup sama warung pecel, core bisnisnya beda. Oke, next, perbedaan kedua. Nah, ini apa yang dikejar? Yuk, startup itu ngejarnya valuasi ya teman-teman. Kalau warung pecel ngejarnya profit, cash, udah jelas. Valuasi itu apa Mas Erik? Valuasi itu nilai saham. Nilai saham itu tertulis di kertas, jadi hitam di atas putih. Nilai saham itu biasanya persen, sekian persen, 10%, 20%. Oh, saya punya saham ini 20%, saham perusahaan ini 5%. Dan saham itu masih belum jadi duit, hanya tulisan doang. Kayak gitu. Nah, kenapa ya Mas Erik kalau bisnis startup itu ngejarnya valuasi? Ya memang mereka mindsetnya beda teman-teman. Jadi startup memang diciptakan untuk ngejar valuasi. Jadi nggak ngejar untung. Kapan untungnya? Ini nanti belakangan. Sedangkan warung pecel memang ngejarnya profit. Dia modalnya bikin satu porsi nasi pecel 5.000, misalnya dia jual 15.000. Jadi untung 10.000. 10.000 itu yang diputar lagi buat bisnisnya. Nah, sedangkan startup enggak. Jadi di awal dia rugi. Makanya Gojek dulu, Tokopedia, apapun bikin promo-promo ya di awal. Jadi bakar duit untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pelanggan, pengguna Gojek. Ya, gitu. Jadi satu pengguna Gojek itu Gojek sudah bisa memprediksi biaya akuisisinya adalah misalnya 100.000 per orang, kalikan tuh berapa orang kayak gitu. Nah, secara duit memang perusahaan startup rugi di awal karena memang nggak profit, rugi memang. Tapi secara valuasi, semakin bertambahnya pengguna, valuasinya semakin naik. Nah, video tentang valuasi startup ini saya nggak akan bahas detail di sini. Saya akan bahas di video lainnya ya mungkin teman-teman ya. Oke, tapi sampai perbedaan kedua ini semoga paham ya, itu bedanya. Jadi valuasi itu si persen, nggak ada duitnya. Kalau profit ini udah jelas, duit bisa dibuat beli mobil. Kalau ini masih persen doang. Next, perbedaan ketiga, inovasi. Yuk kita bedain. Nah, kalau bisnis startup itu inovasinya vertikal, bisnis warung pecel ini horizontal. Maksudnya gimana teman? Oke. Inovasi vertikal itu menciptakan sesuatu yang awalnya nggak ada, jadi ada. Contoh Gojek, dulu nggak ada kan aplikasi Gojek, nggak ada dulu aplikasi kayak gitu. Nah, Gojek bikin, jadi dari yang nggak ada jadi ada. Sedangkan inovasi horizontal adalah yang sudah ada. Jadi warung pecel ini hanya pengguna doang, inovasinya hanya pengguna doang. Contoh, kayak tadi ya, saya punya bisnis warung pecel. Oke, saya pakai inovasi teknologi, pakai apa? Ya saya gabung ke GoFood. Tinggal pakai kan GoFood-nya. Oke, contoh lainnya, saya pakai aplikasi kasir Nutapos. Nah, aplikasi kasirnya kan sudah ada dari kami. Dia tinggal berlangganan aja deh, tinggal pakai. Oke, saya warung pecel.
saya ingin jualan secara online, oke saya bikin website. Nah websitenya kan sudah ada, dia tinggal berlangganan aja deh pakai WordPress dan apapun sejenisnya. Gitu ya. Nah, jadi teknologinya sudah ada. Kalaupun ya, kalau saya ini inovasinya di produk, misalnya warung pecel inovasinya di produk, mungkin inovasinya di level kepedasan gitu ya, level 1, level 2, nah, inovasinya di situ bisa juga gitu. Tapi yang saya bahas di sini adalah inovasi secara teknologi ya teman-teman ya. Jadi vertikal itu ya yang awalnya teknologinya nggak ada jadi ada kayak gitu. Kalau ini dia nggak bikin teknologi, dia hanya pakai teknologi. Itu ya. Ini perbedaan ketiga. Next, perbedaan keempat, pertumbuhan. Nah, bisnis startup ya teman-teman itu dituntut tumbuhnya cepat dan sifatnya biasanya merusak bisnis yang sudah ada. Contohnya Gojek. Kayak gitu. Nah, Gojek itu kan usia berapa tahun dia udah segede BUMN, bahkan mungkin lebih besar daripada BUMN ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Nah, dan sifatnya merusak ojek pangkalan kayak gitu. Nah, sedangkan bisnis warung pecel tumbuhnya teratur, jadi tidak terlalu kayak Gojek ya yang brutal gitu tumbuhnya, tapi kalau warung pecel tumbuhnya cenderung teratur. Buka cabang 1 dulu, 2, 3, butuh waktu lagi sekian kayak gitu. Dan menambah pilihan bisnis yang telah ada. Jadi nggak merusak gitulah. Jadi misalnya sudah ada masakan Padang, terus buka nasi pecel. Apakah nasi pecel merusak masakan Padang? Enggak. Orang tetap ada ya kok yang suka masakan nasi Padang, kayak gitu ya. Next, perbedaan kelima, pendanaan di perdana ya. Nah, bisnis startup biasanya butuh suntikan dana yang gede banget dari investor. Jadi di sini bukan dana-dana yang sekedar besar ya, tapi gede banget. Nah, kalau warung pecel cenderung untuk nggak terlalu butuh investor, bisa pakai modal sendiri. Bisnis startup ada nggak yang pakai modal sendiri di awal? Ada, namanya bootstrap, strategi bootstrap. Jadi pakai modal sendiri dulu. Nah, tapi teman-teman, yang namanya startup menyambung dari ini dituntut tumbuh cepat. Itulah kenapa startup butuh dana yang gede banget. Biar apa? Biar tumbuhnya cepat, signifikan dalam waktu singkat. Ya, gitu. Dan bisa jadi raja di bisnis itu. Makanya dibutuhkan investor. Kenapa kok nggak ke bank dapatnya? Ya ke bank bisa, tapi resikonya jadi tambah besar. Karena harus kembaliin duit ke bank. Itu satu. Terus yang kedua, ada limitasi pasti dari bank. Jadi minjem duit ke bank nggak akan banyak, nggak akan sebanyak dapat dari perusahaan pemodal. Namanya itu venture capital. Itu perusahaan yang khusus, yang kerjaannya khusus untuk membiayai perusahaan startup. Ya gitu. Jadi kayak Nutapos dulu di awal ya bootstrap, jadi pakai modal sendiri dulu. Sendiri itu cuma berapa lama ya, seminggu. Setelah itu dapat dana kayak gitu. Setelah itu dapat dana lagi, nah, terus dikembangin kayak gitu ya. Nah kalau warung pecel ya mungkin dapat dananya juga bisa dari keluarga pribadi kayak gitu ya, dari saudara, dari teman. Tapi ya besarannya ya nggak sebesar startup. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah slide-nya yang bisa saya sharing. Oke teman-teman, itu tadi sedikit sharing ya dari saya. Semoga dengan sedikit sharing saya itu nggak ada yang geser ya di luar sana, dan teman-teman juga sedikit lebih paham dari apa yang saya sampaikan. Oke, itu saja dari saya video kali ini. Kita ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Dadah.